Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Isfansyah Ramadan, NIM 621142060, jurusan Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan UNES. Di sini saya akan menjelaskan artikel pertama, yaitu jalur ubiquitin proteasom. Penemuan jalur ubiquitin dan banyaknya residu list dari substrat protein untuk menghasilkan substrat dan fungsi telah merevolusi ikatan konsep disopeptida. Bagian pertama juga dapat dikonjugasikan dengan degradasi protein intraseluler dari yang tidak diatur secara linear ke residu terminal N dari proses pemulung terminal non-spesifik substrat. Telah menjadi Breitkopf fact 1988. Dalam reaksi yang berurutan, jelas bahwa proteolisis protein seluler adalah rantai yang sangat polyubiquitin disintesis melalui transfer gugus probiquitin kompleks tambahan yang dikendalikan secara temporer dan diatur secara ketat ke list 48 dari cas terkonjugasi sebelumnya yang memainkan peran penting dalam beragam dasar molekul. Rantai berfungsi kemungkinan besar sebagai proses pengenalan seluler. Ini dilakukan oleh kaskade marker kompleks untuk protease. Struktur sistem enzim dan menawarkan tingkat spesifitas yang tinggi tampaknya bersifat hierarkis. Satu hewan aktif dalam banyak substratnya. Di antaranya adalah sel ubiquitin yang diperlukan untuk semua modifikasi. Ini dapat mentransfer siklus dan pengaturan tumbuh komponen transmisi sinyal ke beberapa spesies enzim E2 dan setiap jalur duksi E2. Enzim rumah tangga dan sel bertindak dengan salah satu atau beberapa E3. Hanya sedikit E3 yang memiliki jalur metabolisme spesifik dan sejauh ini teridentifikasi mutasi atau pasca translasi. Tetapi tampaknya enzim-enzim ini merusak protein secara nasional. Sistem kaskade ubiquitin. Mesin konjugasi ubiquitin E1. Enzim ini menghasilkan perantara thiolester berenergi tinggi dengan ubiquitin yang melibatkan residu gis internal E2S atau titik UBCS. E2S UBCS ubiquitin yang diaktifkan ditransfer dari E1 ke residu gis dari enzim E2 sehingga menghasilkan zat antara thiolester lain. Namun mereka semua bertindak melalui fungsinya sebagai UBC. Semua dinonaktifkan oleh mutasi residu gis yang aktif. Ragi UBC2 atau RAD6 terlibat dalam degradasi substrat aturan ujung N dan juga dalam perbaikan DNA. Struktur hierarki mesin konjugasi ubiquitin. ER single E1 mengkatalisis aktivasi ubiquitin dan mentransfernya ke beberapa enzim E2. Dalam kebanyakan kasus E2 mentransfer di mana-mana ke beberapa E3. Sementara dalam beberapa kasus E2 adalah kasus E3. E3 dapat bersifat khusus media atau dapat mengenali beberapa media melalui motif yang serupa, tetapi tidak identik. Substrat tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa E3, mungkin melalui motif pengenalan yang berbeda. Protein mirip ubiquitin. Konservasi evolusioner yang tinggi ubiquitin memungkinkan penemuan banyak protein yang berhubungan dengan ubiquitin seperti parkin yang terlibat dalam fotogenesis. Tidak jelas bahwa ini adalah kasus untuk semua modifikasi dari bentuk penyakit Parkinson tertentu, penyakit neurodegeneratif, imunopsikotikimia. Ubiquitin telah mengungkapkan pengayaan hasil dari ubiquitin yang dipercepat dalam konjugat diplak pikun, berbagai badan inklusi dan serat degeneratif, rangsangan ekstrakurikuler dan jalur pensinyalan yang aktif di banyak penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dalam sistem ubiquitin dalam menanggapi penyakit tubuh yang berbeda. Penyakit yang terkait dengan model hewan. Beberapa hewan yang terdegradasi pada fragmen C terminal yang membelah dari perseni
preseni mengembangkan penyakit radang usus besar. PS2 adalah transmembran yang mengembangkan penyakit fatal yang ditandai dengan interprotein paru yang mungkin terlibat dalam trafik atau processing inflamasi awal. Proteinosis alveolar, inflamasi protein antara kompartemen seluler yang berbeda. Ini adalah perut dan kelenjar kulit yang menyebabkan gatal parah yang terlibat dalam pengangkutan protein perkursor amyloid dan jaringan perut, dan hiperplasia limfoid dan hemato atau APP, dan pemrosesannya menjadi amilo. Artikel kedua yaitu autophagy. Autophagy adalah suatu proses biomolekuler yang terjadi pada tingkat sel, di mana sel melakukan suatu aktivitas yang memakan komponennya sendiri yang rusak atau tidak berfungsi tanpa mengganggu fungsi dan metabolisme sel. Autophagy adalah cara fisiologis sel untuk tumbuh, berkembang, mempertahankan diri, dan memelihara homeostasis sel. Autophagy dapat mencegah masuknya bakteri dan virus saat terjadi infeksi. Autophagy juga berkontribusi pada proses perkembangan embrio dan pembelahan sel. Sel juga menggunakan autophagy untuk mendegradasi protein dan organel sel yang rusak sebagai mekanisme kontrol untuk melawan resiko penuaan, seperti pada sarkopenia. Autophagy chaperone mediated yang merupakan protein yang ditranslokasi melintasi membran lisosom dalam kompleks dengan protein pendamping yang dikenali oleh protein membran lisosom, menghasilkan lipatan dan degradasi. Dalam penelitian kanker, autophagy dapat berperan sebagai penekan atau promotor. Sebagai penekan, autophagy berperan penting untuk meningkatkan stres oksidatif, ketidakstabilan genom, dan aktivasi respon kerusakan DNA. Sel kanker juga tergantung pada autophagy untuk bertahan hidup, karena tumor bergantung pada suplai nutrisi untuk pemeliharaan proliferasi sel yang cepat. Seringkali proses seluler seperti apoptosis dan peradangan dikaitkan dengan berbagai jenis penyakit dengan harapan autophagy dapat mencari biomarker atau target obat yang potensial. Banyak penelitian tentang autophagy yang bergerak di bidang non-kanker seperti neurodegeneratif, sindrom metabolik, sarkopenia, penyakit kardiovaskuler, dan seterusnya. Oleh karena itu, proses autophagy dapat berperan dalam berbagai jenis penyakit. Peran penting adenosin monofosfatase activate protein kinase menginduksi autophagy dalam mempertahankan homeostasis seluler dalam kondisi kekurangan energi. AMPK adalah indikator sensitif status energi seluler melalui deteksi penurunan ATP dan rasio AMP atau ATP yang tinggi. Dalam konteks iskemia miokard, AMPK diaktifasi oleh ATP rendah yang selanjutnya memicu autophagy berikutnya. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa AMPK memodulasi inisial autophagy. Autophagy berperan dalam menjaga kesehatan dan prima tubuh dengan pengobatan herbal. Autophagy bisa diibaratkan sebagai pabrik daur ulang sel yang ada di dalam tubuh kita yang memberikan manfaat yang besar. Mungkin itu sedikit rangkuman dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.